إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirunal kiram, para bapak sekalian, jamaah musholla Al-Idris yang berbahagia, marilah di kesempatan yang penuh berkah ini kita tetap untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah tercurah limpahkan kepada kita berupa taufik dan hidayahnya serta ridho maupun maghfirahnya, yang tentu saja kita juga tidak kita tentu senantiasa berharap agar kita senantiasa berada di dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga kita bersyukur atas segala curahan limpahan nikmat yang kita rasakan maupun yang tentu lebih banyak tidak kita sadari, dan tentu kita tidak mungkin bisa untuk mengkalkulasi atau menyusun daftar dari nikmat-nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita. Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian enggak menjumlah atau menghitung-hitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, maka niscaya kalian tidak akan mungkin mampu untuk menjawabnya. Dan yang paling penting dari nikmat yang Allah curahkan kepada kita itu salah satunya adalah rizki atau pemberian dari Allah. Yang kita harapkan adalah keberkahan yang ada di dalamnya. Kita memohon keberkahan atas rezeki. Ada ulama dikatakan, mengapa Anda dalam doa-doa Anda itu kok tidak memohon rezeki kepada Allah, tapi Anda hanya memohon keberkahan. Allahumma barik lana fi rizkina, ya Allah berkahilah rezeki kami. Kemudian beliau menjawab, karena sesungguhnya rezeki itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan kepada makhluk-makhluknya, termasuk kepada kita. Rezeki itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan bahkan sejak kita berada di alam rahim dari ibu kita. Dan rezeki itu apa yang sudah Allah tetapkan sebagai rezeki atas diri kita tentu tidak akan menjadi rezeki dari orang lain. Dan apa yang Allah sudah tetapkan sebagai rizki yang bukan milik kita, meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga, maka itu tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari rizki kita. Karena itu yang paling penting menurut ulama tadi adalah kita berdoa memohon keberkahan atas rizki yang telah Allah tetapkan atau telah Allah berikan kepada kita. Karena ini yang paling penting. Karena yang disebut dengan keberkahan atau barokah itu tidak lain adalah
bertambahnya nilai kebaikan dan nilai kebahagiaan. Jadi berkah itu tidak lain adalah bertambahnya nilai kebaikan dan nilai kebahagiaan. Maka ketika kita memohon keberkahan atas rizki kita, berarti kita memohon kepada Allah agar rizki yang telah Allah tetapkan kepada diri kita itu senantiasa ditambah nilai keberkahannya atau ditambah nilai kebaikannya dan ditambah kebahagiaan kita atas segala apa yang telah Allah tetapkan atas diri kita. Karena kita melihat juga betapa banyak di antara umat manusia itu yang telah memiliki keberlimpahan rezeki, Allah curahkan kepada mereka keberlimpahan rezeki, tetapi hidup yang dijalaninya itu tidak nampak kebahagiaan di dalamnya. Tidak nampak kebahagiaan. Ya, salah satunya yang banyak tercermin dalam kehidupan yang kemudian digambarkan dalam sinetron-sinetron gitu. Kalau kita melihat tayangan-tayangan sinetron, maka biasanya tayangan itu settingnya itu adalah kehidupan orang-orang kaya yang punya keberlimpahan rezeki, rumahnya mewah, mobilnya banyak, berjumlah banyak, dan selalu hidup dalam kelimpahan harta. Tetapi ternyata hidupnya penuh dengan berbagai masalah, hidup dengan banyak masalah, dari masalah satu ke masalah yang lain. Nah, itu sedikit banyak mencerminkan kehidupan keseharian dari masyarakat. Maka itu kemudian menjadi gambaran bahwa Waalaikumsalam. Kebahagiaan itu bukan pada keberlimpahan harta. Para hadirin yang dirahmati Allah, kemudian sedikit berkaitan dengan apa yang baru saja berlalu di tanggal 25 Desember. Itu ada salah seorang dari tetangga itu mengirimkan video tentang ucapan selamat hari raya agama lain dengan menyitir pendapat salah seorang pakar tafsir Al-Quran. Memang kita melihat menjelang setiap tanggal 25 Desember itu selalu saja muncul polemik di seputar itu, seputar ucapan selamat atas hari raya penganut agama lain. Polemiknya di situ, yang itu sekaligus juga menunjukkan bahwa umat Islam itu selalu bermasalah dengan urusan tersebut, selalu bermasalah. Padahal sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Ustadz Felix Xiao dalam satu videonya itu, beliau mengungkapkan kenyataan pada saat beliau masih belum memeluk Islam. Beliau menyatakan sebenarnya bagi kami, ya sebagaimana yang dinyatakannya, bagi kami, saya sebelum masuk Islam itu, bagi beliau, bagi umat Nasrani itu, mereka tidak peduli apakah umat Islam mau mengucapkan selamat
atas hari raya mereka atau tidak. Mereka tidak peduli. Mereka tetap aja melaksanakan hari rayanya begitu. Yang ribut itu justru kaum muslimin sendiri gitu. Yang ribut itu justru kaum muslimin sendiri. Padahal bagi mereka hal tersebut tidak ada masalah. Mau menyatakan ucapan, mau tidak, mau masang spanduk, mau tidak, mereka tidak peduli. Mereka tetap akan melaksanakan ritual-ritual mereka itu. Nah, jadi sesungguhnya pada diri kaum muslimin sajalah urusan-urusan semacam itu atau permasalahan semacam itu muncul. Nah, sebenarnya kemudian bagaimana duduk perkaranya? Ada sementara kalangan yang cukup moderat. Ya, cukup moderat itu menyatakan sebenarnya tidak masalah mengucapkan ucapan selamat semacam itu. Toh itu hanya sekedar kata-kata. Itu hanya sekedar basa-basi. Itu hanya sekedar kata-kata. Kita tentu tidak meyakini kebenaran agama mereka. Kita tentu tidak meyakini keyakinan ketuhanan mereka. Kita hanya sekedar agar dianggap memiliki toleransi yang tinggi terhadap agama lain. Nah, para hadirin sekalian yang berbahagia, sebenarnya ini justru hal yang cukup berbahaya. Jadi mengapa dikatakan berbahaya? Karena sungguhnya kata-kata itu di dalam Islam itu amat sangat diperhatikan. Tor'a dinto di dalam Islam adalah hal yang memiliki nilai. Mau itu diucapkan secara basa-basi atau diucapkan secara sungguh-sungguh atau diucapkan berdasarkan keyakinan, itu semua memiliki nilai. Semua bernilai. Semua tidak lepas dari pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Wa ma yalfidhu min qaulin, ya. Tidak ada satu pun ucapan yang diucapkan. Tidak ada satu pun ucapan yang diucapkan oleh seseorang illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sampingnya orang yang ngomong-ngomong itu, ya, illa ladaihi, melainkan bersamanya, itu bersama orang yang berkata-kata itu, raqibun atid, ada malaikat yang mengawasi. Jadi raqib itu menggambarkan kedekatan. Malaikat itu sangat dekat, selalu membersamainya, atid, dan dia juga selalu mengawasi. Maka kemudian ada yang menyebut malaikat namanya raqib dan atid, gitu. Raqib dan atid, ada yang menyebut begitu. Walaupun secara pemaknaan malaikat yang dimaksud itu adalah malaikat yang saking dekatnya dan selalu mengawasi. Maka Allah menyatakan, wa ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satupun yang diucapkan atau yang disampaikan atau yang dijadikan sebagai pernyataan apapun motivasinya, illa, melainkan dia dicatat oleh malaikat. Dia dicatat. Ada malaikat yang mengawasi dan selalu mencatat. Nah, ini kata-kata atau pernyataan. Jadi di dalam Islam pernyataan apapun itu memiliki konsekuensi, memiliki nilai, memiliki tanggung jawab, ya. Bahkan hanya dengan kata-kata
seseorang itu bisa dikatakan dia mu'allaf atau tidak, kan begitu. Kalau ada orang non-muslim lalu dia menyatakan syahadat, apapun motivasinya dia menyatakan syahadat. Non-muslim menyatakan syahadat, apapun motivasinya. Misalkanlah dia seorang artis misalnya, lalu dia bermain di dalam sinetron atau film, lalu di sana dituntut dia untuk mengucapkan syahadat, dan dia menyatakan syahadatnya dengan benar, maka setelah dia menyatakan syahadat itu, dia akan dihukumi sebagai seorang muslim apapun motivasinya. Misalnya dia seperti tadi, seperti katakanlah mungkin ada syuting yang menuntut dia menjadi syahadat, apa misalnya ketika mau nikah, misalnya syutingnya mau nikah, silakan baca syahadat katanya artis yang jadi penghulunya. Lalu artis yang jadi ini membaca syahadat secara benar begitu, maka dia setelah mengucapkan syahadat itu secara hukum syara dia akan dihukumi sebagai seorang muslim. Tidak bisa dia mengatakan, loh ini kan tuntutan skenario. Tidak bisa, karena Islam hanya memperhatikan apa dohirnya. Manusia hanya memperhatikan dohirnya, batin itu bukan urusan gitu. Jadi kalau kita mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair gitu. Kita hanya menghukumi faktanya saja, faktanya dia sudah mengucapkan syahadat gitu. Allah lah yang maha mengetahui apa yang menjadi isi hati. Isi hatinya dia sungguh-sungguh, dia dia. Nah itu sama juga kita menjadi sah bergaul, ya, berhubungan dengan istri kita kan karena kata-kata, hijab kabul gitu. Apapun terlepas dari motivasinya, sungguh-sungguhkah atau hanya sekedar main-mainkah, pokoknya hijab kabulnya sudah kalau menurut orang sah. Nah, dia sudah sah sudah. Kalau itu kemudian tidak terjadi, maka hubungan seseorang dengan orang lain, dengan seorang lawan jenisnya yang bukan muhrim, dia akan dihukumi zina yang begitu. Jadi zina atau ibadah itu batasnya kan hanya kata-kata. Seorang berzina atau seorang berhubungan dengan perempuan itu, bercampur dengan perempuan kan bisa dihukumi zina, bisa dihukumi ibadah, kan iya. Apa pembedanya? Pembedanya kata-kata. Pembedanya kata-kata. Nah, terlepas apapun motivasinya, karena itu adalah isi hati, tidak bisa dinilai begitu, maka itu tidak dilihat di dalam Islam gitu. Karena itulah mengapa sebenarnya ucapan itu sesuatu yang dalam Islam itu amat memiliki nilai dan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mewanti-wanti kepada umatnya dalam satu sabdanya, may yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja dia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, mengaku dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka falyakul khairan, hendaklah dia berkata-kata yang mengandung kebaikan. Falyakul khairan, yang memiliki nilai kebaikan. Jika tidak bisa menyampaikan kata-kata yang memiliki nilai kebaikan itu, maka hendaklah dia diam begitu. Jadi pilihannya dua cuman, hendaklah dia diam. Loh, apakah kemudian harus kaku begitu kayak kanebo kering? Sekarang ada istilahnya anak muda itu, jangan kaku-kaku lah, kayak kanebo kering aja gitu. Yang kanebo kering bukan kaku.
Loh, enggak, di dalam Islam itu juga bergurau, bersantai itu boleh begitu. Tetapi memang seluruhnya harus mengandung nilai-nilai kebaikan. Nah, atau terjauhkan dari hal-hal yang penuh dengan nilai-nilai keburukan atau kedustaan. Begitu. Nah, katakanlah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun juga beliau itu juga sering bercanda. Tapi candaannya beliau itu selalu candaan yang juga mengandung kebenaran. Pernah ada satu ketika selepas Rasulullah menyampaikan tausiah di satu majelis nisa, di satu majelis kaum ibu-ibu. Setelah selesai, datang seorang nenek-nenek kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar masuk surga. Oh maaf nek, di surga ada nenek-nenek. Katanya Rasulullah mengucapkan dengan serius. Dia menjawab, mohon maaf nenek, di surga tidak ada nenek-nenek. Wah, Rasulullah mengatakan begitu. Itu apa enggak stres itu nenek-nenek dibilang begitu. Orang nenek-nenek itu minta didoakan oleh Rasulullah, tapi kemudian Rasulullah malah mengucapkan begitu, bukan insya Allah atau baiklah atau bagaimana. Maaf nek, di surga ada nenek-nenek. Oh, udah nangis nenek-neneknya dibilang begitu. Sebentar nek, sampai tidak usah bersedih. Gitu. Kenapa saya bilang di surga ada nenek-nenek? Karena memang di surga itu nanti seluruh penghuninya itu adalah dikembalikan oleh Allah kepada usia-usia belianya, Jadi Abah Daniji misalnya, yang sudah pensiun, ketika Allah catat sebagai ahli surga, amin Allahumma amin. Nah itu lihat lagi fotonya Pak Yanto ketika masih usia 40. Nanti begitu itu. Jadi supaya diingatkan kepada Bu Yanto. Saya ngerti, mana Pak, mana temu mau saya kok takkan tadi ya saya kok deki. Bisa diingatkan gitu. Nanti cari-cari di surga matanya mesti dimakan. Diingat-ingat gitu karena ada ada pernyataan dari baginda Nabi. Abah ini juga diingat-ingat, usia masih sekitar 40-an tuh kayak apa wajahnya. Sampaikan sama Umi nanti, opae. Dekire sarian, tak bangki. Kata gua bos. Pada jalan Ini apa? Ya, tapi itu candaan baginda Nabi, hanya saja memang candaan yang benar. Jadi para hadirin, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya memang demikianlah di dalam Islam bahwa terlepas dari motivasi apapun, maka perkataan kita itu akan senantiasa dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa taala dan di dalam pertanggungjawaban kita, ya. Karena itulah mengapa kemudian kita diwanti-wanti oleh baginda Nabi untuk berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Bahkan dalam peringatan yang lain, betapa banyak manusia itu yang dimasukkan Allah ke dalam neraka karena perkataan. Kalau istilahnya dalam peribahasa Indonesia itu ada istilahnya mulutmu harimaumu, begitu kan, ada istilah begitu, mulutmu harimaumu. Jadi artinya dari kata-kata kita itu bisa kemudian menjadikan berbalik kepada kita. Nah, jadi demikian para bapak sekalian yang dirahmati Allah, bahwa polemik tentang pengucapan selamat hari raya atas penganut agama yang lain itu tentu apabila dilakukan dengan penuh kesungguhan, ya, dengan penuh kesungguhan itu akan menjadikan
pelakunya itu bisa jatuh kepada kekufuran, kekafiran. Mengapa? Karena ucapan selamat atas hari raya agama lain itu berarti merupakan pengakuan atas keyakinan agama lain yang itu sudah jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran Islam. Itu apabila dilakukan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keyakinan. Misalnya seseorang tersebut yakin bahwa punya keyakinan sebenarnya semua agama itu sama benarnya. Semua agama itu adalah jalan yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama. Sama seperti kalau kita mau ke Jakarta bisa lewat Pantura, bisa lewat Pantai Selatan. Nah, dia mencoba menganalogikan kebenaran agama itu dengan jalan menuju tujuan yang sama. Nah, ini sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Karena Islam tidak memiliki pandangan semacam itu. Bahkan Allah secara tegas menyatakan innad dina indallahil Islam. Sungguh yang disebut dengan din begitu dalam pandangan Islam atau dalam agama dalam pandangan Allah itu adalah al-Islam begitu. Kebenaran itu adalah sesuatu yang ada pada Islam. Jadi kalau mengucapkan dengan keyakinan itu akan bisa jatuh pada kekufuran. Karena dianggap mau menyamakan kebenaran semua agama. Nah, kalau diucapkan dengan main-main atau basa-basi tadi seperti itu, kan itu nilainya sama saja. Jadi memang bukan jatuh kepada kekufuran, tapi bisa jatuh kepada kefasikan. Fasik ini orang yang suka melakukan kesalahan atau melakukan kemaksiatan. Itu dihukumi fasik. Karena mudah dia menganggap kata-kata itu sesuatu yang hanya sekedar basa-basi kok, hanya sekedar omongan kok. Padahal omongan itu sesuatu yang di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat bernilai. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang terkait dengan undangan seputar tentang pengucapan hari raya. Jadi bagi kita memang kita tetap harus berhati-hati ya. Sebab bisa jadi apa yang disampaikan oleh orang-orang tertentu meskipun mungkin memiliki kepakaran pada satu bidang dan sebagainya itu kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal pikiran yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hanya diperintahkan untuk hanya sekedar membenarkan tanpa mendasarkannya kepada hujah atau kepada argumentasi yang dibenarkan di dalam Islam. Artinya hanya sekedar Nabi menurut Cai Konreng Madura kun rok nolok buntek gitu. Mungkin sebelum kita melanjutkan pada pembahasan kajian ini terkait dengan ini ada yang ingin disampaikan mungkin oleh Bapak sekalian, kami persilakan.